Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1457. Pria itu, orang yang berbicara adalah seorang pemuda, yang duduk di kursi terakhir. Dia mengenakan jubah sederhana berwarna awan, tampak tenang dan anggun. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pemuda itu. Dao Zhangtian secara alami akrab dengan pemuda di depannya. Pemuda ini tak lain adalah pemuda berbakat yang baru saja direkrutnya beberapa waktu lalu, bernama Sui Wuhan. Dao Zhangtian tersenyum dan berkata, "Wuhan, silakan lanjutkan." Pemuda bernama Sui Wuhan itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Orang yang dipilih oleh Sein Gujin pasti bukan orang biasa. Hal ini dapat dilihat dari dua hal. Kalian semua harus tahu bahwa dunia di bawah laut kehidupan memiliki batasan kausal yang ditetapkan oleh orang asing dari dunia luar. Orang-orang di atas tidak dapat turun, dan orang-orang di bawah bahkan lebih sulit untuk naik. Namun, gadis suci ini tidak hanya turun, tetapi juga naik. Pernahkah kalian memikirkan kengerian ini dengan saksama?" Semua orang mengerutkan kening. Sui Wuhan melanjutkan, "Lagi pula, dia tidak muncul sendirian. Dia secara paksa naik bersama makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dengan kata lain, dia pasti mampu mengabaikan berbagai malapetaka dan sebab akibat dari nebula kesengsaraan segudang, dan dia sendiri jelas tidak memiliki kemampuan itu. Dengan kata lain, kemungkinan besar itu terkait dengan anak itu." Wajah semua orang menjadi gelap. Dao Zhangtian, yang memimpin, menyipitkan matanya. Sui Wuhan melanjutkan, "Dari perspektif saat ini, turunnya Sein Gujin adalah sebuah permainan, dan naiknya juga merupakan sebuah permainan. Masalah terbesar kita sekarang adalah kita tidak tahu apakah dia satu-satunya yang memainkan permainan ini, atau apakah ada orang lain yang terlibat, dan peran apa yang dimainkan oleh ayah dari anak dalam perutnya dalam permainan ini. Sebuah bidak catur? Atau seorang pemain catur?" Sang Tao tiba-tiba berkata, dia belum memiliki kemampuan untuk menggunakan seluruh alam semesta kuno sebagai papan catur. Orang tua berjubah Konfusianisme itu pun mengangguk. Jika dia memang punya kemampuan itu, dia tidak perlu lagi mempermainkan orang. Orang lain berkata, jika dia berani bersekongkol melawan kerajaan Brahma, guru nasional kerajaan Brahma bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Seseorang melanjutkan, dia tidak memiliki kemampuan dan tidak berani. Dao Zhangtian memandang Sui Wuhan yang telah berdiri. Sui Wuhan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, inilah mengapa ini adalah tempat yang paling menakutkan." Semua orang menatapnya lagi. Sui Wuhan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita semua berpikir bahwa dia tidak akan melakukannya, tidak berani melakukannya, dan itu tidak mungkin. Tetapi dia tetap melakukannya. Apa artinya ini? Itu berarti dia memegang kartu truf yang tidak diketahui oleh kita." Semua orang mengerutkan kening. Sui Wuhan melanjutkan, "Saya menyimpulkan bahwa kartu truf ini pasti ada hubungannya dengan anak dan pria itu. Saya berasumsi bahwa jika kekuatan di balik anak dan pria itu benar-benar di luar dugaan kita, dan kita menargetkannya, hasilnya akan menjadi sebab dan akibat yang besar." Lelaki tua berjubah Konfusian itu langsung menggelengkan kepalanya. "Asumsimu terlalu berlebihan. Jika kekuatan di balik pemuda itu benar-benar mengerikan, mengapa dia tetap tinggal di sana?" Sang Tao berkata, "Tetapi jika apa yang dikatakan Wuhan benar, lalu bagaimana?" Orang tua berjubah Konfusianisme itu membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun. Dia tidak memilih bar. Lagi pula, itu semua hanyalah asumsi dan kemungkinan saja. Pendeta Tao itu melirik Sui Wuhan dan berkata,
Wuhan ternyata lebih bijaksana dari yang kita duga. Karena kita adalah musuh, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, agar tidak meremehkan musuh dan menyebabkan bencana pada akhirnya. Sui Wuhan berkata dengan rendah hati, bahkan jika aku tidak mengingatkanmu, para senior dan tuan muda pasti sudah memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya aku berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu. Aku sedikit bersemangat, jadi aku berbicara dengan sedikit lancang. Aku harap para senior dan tuan muda akan memaafkanku. Setelah berkata demikian, dia duduk kembali. Semua orang memandang Sui Wuhan, dan kekaguman segera muncul di mata mereka. Dao Zhangtian tersenyum dan berkata, Wuhan, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada seorang pun di sini yang iri dengan bakat. Karena hari ini adalah rapat, kita harus mengungkapkan semua yang kita ketahui. Jika kamu punya ide lain, silakan sampaikan. Sui Wuhan berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan muda, saya berani bertanya, apakah Anda benar-benar ingin membunuh pemuda itu? Dao Zhangtian mengangguk, ya, Sui Wuhan berkata, Tuan muda ingin membunuhnya, bukan hanya untuk melampiaskan amarahnya, tetapi demi reputasi garis keturunan Dao Changku dan hati Dao Tuan muda sendiri. Tapi, Dao Zhangtian menatap Sui Wuhan tanpa berkata apa-apa. Sui Wuhan menundukkan kepalanya sedikit, namun tidak rendah hati ataupun sombong. Haha, Dao Zhangtian tiba-tiba tertawa, Wuhan, kamu benar-benar mengejutkanku. Sui Wuhan berkata, Tuan muda, mohon maaf karena saya terus terang, tetapi kita sama sekali tidak boleh menyentuh orang ini sekarang. Kita tidak hanya tidak boleh menyentuh orang ini, kita juga harus melakukan sebaliknya. Dao Zhangtian sedikit penasaran, lakukan yang sebaliknya. Sui Wuhan mengangguk, ya, semua orang mengira kita ingin membunuhnya, tapi kita tidak mau, kita hanya ingin memenangkannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Dao Zhangtian menatap Sui Wuhan tanpa berkata apa-apa. Sui Wuhan berkata dengan suara yang dalam, apapun yang direncanakan oleh Sein Gujin, jika kita berhasil memenangkan hatinya secara langsung, kita dapat segera menggagalkan rencananya. Tidak hanya itu, kita juga dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Tuan muda memiliki pikiran dan visi yang luas. Luar biasa, pendeta Tao itu tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa. Jika Ye Guan setuju untuk dibujuk, maka dia akan bergabung dengan garis keturunan Dao Changku, dan dia akan menjadi anjing garis keturunan Dao Changku. Akan terlalu mudah untuk mengendalikannya, Tuan muda. Pikirkanlah, jika Ye Guan menjadi bawahanmu, siapakah yang akan kehilangan muka? Tentu saja, muka istana Raja Suci mereka. Pada saat itu, seluruh istana Raja Suci akan malu, dan kemudian mereka akan membenci tuan istana mereka. Dao Zhangtianping berkata dengan tenang, bagaimana jika dia tidak setuju? Pendeta Tao itu tersenyum dan berkata, itu juga bagus. Kita tinggal cari alasan untuk membuatnya berkonflik dengan orang-orang kita. Lalu, kita bisa membuat keributan besar dan merusak reputasinya di alam semesta utama. Selain itu, dia mempraktikkan jalan ketertiban, dan ketertiban kesetaraan bagi semua makhluk. Lalu, dengan sedikit manipulasi, dia akan menjadi sasaran kutukan publik di seluruh alam semesta utama. Selain itu, kita tidak perlu mengambil tindakan apapun, kita cukup memanipulasinya dari belakang. Orang tua berjubah Konfusian itu tiba-tiba bertanya, tetapi jika demikian halnya, apakah itu akan memberinya waktu untuk berkembang? Dari apa yang saya ketahui, bakat orang ini tidak buruk. Sui Wuhan di sampingnya tiba-tiba tertawa dan berkata, tidak, bahkan jika kita memberinya 100 tahun, seberapa jauh dia bisa berkembang? Sebaliknya, jika kita mengerahkan seluruh upaya kita untuk membunuhnya sekarang,
itu akan benar-benar membuat orang tertawa dan berkata bahwa kita, klan Dao Chang, takut padanya. Pendeta Tao itu mengangguk. Wuhan benar sekali. Mengapa tidak memberinya waktu? Metode yang diusulkan Wuhan sangat aman. Orang tua berjubah Konfusianisme itu ragu sejenak, lalu mengangguk, kalau diberi waktu, memang tidak akan ada masalah. Melihat semua orang mengangguk, Dao Zhangtian tiba-tiba berkata, kalau begitu, mari kita lakukan apa yang dikatakan Wuhan. Wuhan, kamu bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Sui Wuhan berdiri dan membungkuk hormat. Tuan muda, untuk melakukan ini, Anda memerlukan sejumlah wewenang dan uang. Dao Zhangtiadao berkata, jika kau butuh sesuatu, kau bisa pergi ke perbendaharaan Dao untuk mendapatkannya. Sui Wuhan membungkuk hormat dan berkata, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Dao Zhangtiadao berkata, pertemuan ditunda. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Semua orang juga pergi. Kerajaan Brahma. Dalam sebuah paviliun, paviliun ini benar-benar besar. Dengan tinggi hampir 1000 kaki di keempat sisinya, keempat dindingnya dipenuhi rak-rak buku, yang dipenuhi buku-buku kuno yang disusun rapat. Di tengah paviliun, seorang pria parubaya berjubah sedang duduk di meja panjang, memegang buku kuno di tangannya, membacanya dengan saksama. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba masuk. Pria itu berjalan mendekati pria parubaya itu dan membungkuk hormat, Tuan. Pria parubaya itu meletakkan buku kuno itu dan berkata sambil tersenyum, Suanru, wanita suci itu telah menyiapkan permainan catur. Apakah kamu tertarik untuk bermain dengannya? Suanru berkata, saya sudah memikirkannya sejak lama. Pria parubaya itu berkata, kalau begitu, izinkan saya menguji Anda, apa tujuannya membuat permainan catur ini? Suanru berkata, saya tidak tahu. Lelaki setengah baya itu tiba-tiba tertawa, dasar kau. Suanru menambahkan, tidak peduli apa tujuannya, itu pasti ada hubungannya dengan pria di bawah. Pria parubaya itu menyerahkan buku kuno di tangannya kepada Suanru, ini adalah perintah pria itu, lihatlah Suanfa. Suanru mengambil buku kuno itu, melihatnya sekilas, dan menyerap seluruh isinya dengan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang itu datang untuk melakukan revolusi. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Suanru berkata, semua yang dilakukan Seng Gujin tidak lebih dari sekadar berharap kita akan mengincar pria itu. Jelas, pria itu tidak sederhana. Pria parubaya itu tersenyum namun tidak berkata apapun. Suanru sedikit bingung. Pria parubaya itu melihat metode Guang Xuan di tangannya dan tersenyum. Metode Guang Xuan ini agak menarik. Jika pemuda itu datang ke alam semesta utama ini untuk menegakkan ketertiban, maka tujuan utamanya pastilah untuk membawa semua pasukan kita di bawah komandonya. Kemudian Seng Gujin menyingkapkan metode ketertibannya. Sambil berkata demikian, dia memandang Suanru. Menurutmu apa tujuannya? Suanru berkata, sangat sederhana, dia ingin kita membunuh pria itu, dia membunuh dengan pisau pinjaman. Pria parubaya itu tersenyum namun tidak berkata apapun. Suanru sedikit mengernyit, Tuan, apakah maksudmu dia punya tujuan lain? Pria parubaya itu tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi terus bertanya, jika saya membiarkan Anda menangani masalah ini, bagaimana Anda akan menanganinya? Suanru berkata, dia ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, tetapi kita tidak akan melakukannya. Tidak hanya itu, kita juga akan merekrut orang itu, memberinya godaan yang tidak dapat ditolaknya, dan kemudian membiarkannya bekerja untuk kita, mengubah musuh menjadi teman.
Pria paruh baya itu berkata, orang itu menjalankan jalan ketertiban. Jika kamu berhasil membujuknya, apakah kamu tidak takut dia akan tumbuh besar dan menegakkan ketertiban di sini, lalu melahap kita? Suanru berkata dengan tenang, dunia ini selalu menjadi tempat di mana yang terkuat bertahan hidup. Jika perintahnya benar-benar sebaik itu, dan dia benar-benar sekuat itu, begitu kuatnya sehingga kita tidak bisa melawan, lalu mengapa tidak mengikuti perintahnya? Pria paruh baya itu tertawa. Dia mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Suanru. Lakukan ini. Dengan token ini, kamu dapat memobilisasi sumber daya apapun di negara ini, siapapun yang berada di bawahku. Suanru membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah lelaki paruh baya itu. Tuan, bagaimana menurutmu? Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, pendapatku tidak penting. Yang penting aku membiarkanmu menangani masalah ini sekarang. Kamu juga harus melatih dirimu sendiri. Bagaimanapun, kamu akan mengambil alih posisi guru nasional dari guru di masa depan. Suanru mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah Suanru pergi, pria paruh baya itu melihat metode Guang Xuan di tangannya dan tersenyum tipis. Ada lebih banyak permainan di dalam dan di luar permainan. Ini sangat menarik. Pada titik ini, senyumnya berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan lembut, lupakan saja, sudah saatnya orang itu kembali dan bunuh diri. Bab 1458, gunakan tubuhmu untuk menekan bencana. Di dalam menara kecil itu, meski hanya 10 hari berlalu di luar, rasanya seperti lebih dari 100 tahun telah berlalu di dalam. Pada hari ini, cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit dan langsung menuju nebula Wanji. Pedang ini, dengan kekuatan yang tak terhentikan, menembus langsung ke bagian terdalam nebula Wanji. Ini adalah pertama kalinya Ye Guan datang ke tempat yang begitu dalam. Dia mendongak dan melihat bagian atas kepalanya dipenuhi wajah berdarah. Dao besar memiliki 3000 musibah, dan setiap musibah diakumulasikan dengan darah. Kekuatan, sebab, akibat dari berbagai musibah yang terkandung di dalamnya sungguh tiada batasnya. Dia tidak menggunakan pedang King Xuan. Jika dia menggunakan pedang King Xuan, dia akan mampu menahan sebab dan akibat dari bencana ini. Namun baginya, 3000 kesengsaraan di jalan besar di hadapannya tepat untuk pengembangannya. Tenangkan diri Anda melalui bencana, ledakan. Tiba-tiba, pilar petir berwarna merah darah jatuh langsung dari kedalaman nebula Wanji. Niat pedang Ye Guan hancur dalam sekejap, dan dia jatuh dengan cepat. Setelah mendarat, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diliputi oleh petir, mengubahnya menjadi manusia guntur. Ia tidak menghilangkan penderitaan guntur, namun membiarkannya terus melemahkan tubuhnya. Selama kurun waktu ini, tubuhnya secara bertahap mampu beradaptasi dengan malapetaka guntur ini, dan di bawah pelatihan mendadak dari malapetaka guntur ini, dua jenis niat pedang dan tubuh fisiknya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Daripada dikatakan sedang melatih tubuh fisiknya, lebih tepat dikatakan sedang melatih tekad pedangnya, karena semakin kuat tekad pedangnya, semakin kuat pula tubuh fisiknya. Haha, pada saat ini, di kedalaman nebula Myriad Worlds, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar. Kemudian, seluruh nebula Myriad Worlds mendidih dan bergolak, pilar-pilar petir meledak di dalamnya, menyilaukan bagaikan kembang api. Tak lama kemudian, sesosok tubuh jatuh lurus ke bawah, diikuti oleh kilat. Ketika sambaran petir ini mengenai tanah, seluruh bumi langsung meledak, memperlihatkan jurang tak berdasar. Ye Guan berdiri di udara dan menjentikkan tangan kanannya dengan ringan,
dan kekuatan petir yang tersisa segera menghilang. Pada saat ini, Dewa Tua muncul di samping Ye Guan. Dia tertawa dan berkata, berlatih di sini benar-benar menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Ye Guan melirik Dewa Tua itu dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kekuatanmu telah meningkat pesat. Harus dikatakan bahwa dia masih sedikit terkejut, karena selama kurun waktu berlatih dengan Dewa Tua ini, dia menemukan bahwa kecepatan peningkatan Dewa Tua benar-benar mengerikan. Dan Dewa Tua juga memiliki wawasan uniknya sendiri tentang cara berlatih, dan keduanya sering bertukar pengalaman latihan mereka. Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, kamu juga. Ye Guan tertawa. Selama kurun waktu ini, dia memang telah banyak mengalami kemajuan. Dapat dikatakan bahwa tanpa menggunakan kekuatan iman, dia sekarang memiliki kekuatan tempur seorang penguasa peradaban. Kalau pakai kekuatan keimanan, mereka yang menjadi nenek moyang peradaban itu hanyalah semut. Itu terlalu dibesar-besarkan. Sekarang, setelah sekian tahun berkembang, kekuatan imannya telah berubah menjadi putih bersih, bahkan lebih murni dari sebelumnya. Lebih jauh lagi, kekuatan keimanan sebetulnya sedang bertransformasi secara perlahan. Dengan kata lain, kekuatan iman putih murni bukanlah batasnya sama sekali, tetapi sekarang kekuatan imannya telah mencapai kemacetan, karena energi spiritual di menara kecil hampir tidak cukup. Kekuatan iman bergantung pada 2 hal. Pertama, iman orang harus murni. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula kekuatan imannya. Kedua, jumlah orang yang percaya pada Ye Guan harus cukup besar. Semakin banyak orangnya, maka akan semakin kuat. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan dari satu hal, yaitu energi spiritual. Namun, setelah bertahun-tahun berkembang pesat di menara kecil itu, urat spiritual yang diperolehnya dari Sang Honi hampir habis. Oleh karena itu, kekuatan keimanannya saat ini sesungguhnya telah mencapai titik jenuh dan sulit ditembus kecuali ada urat-urat spiritual yang lebih banyak dan lebih baik. Uang adalah prioritas utamanya sekarang. Dewa Tua itu tiba-tiba berkata, adik kecil, mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan imanmu? Aku bisa merasakan bahwa kekuatan imanmu sangat kuat. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik Nebula Wanji. Lalu berkata sambil tersenyum, aku ingin berlatih lebih banyak, bagaimana dengan senior? Dewa Tua itu tertawa. Ye Guan juga tertawa. Bagi mereka berdua, tempat ini sungguh tempat yang bagus untuk berlatih. Ye Guan tiba-tiba bertanya, saudaraku, apakah kamu tahu pembagian wilayah di atas? Dewa Tua itu berkata, aku tahu sedikit. Ye Guan berkata, apakah kamu sekarang berada di alam leluhur peradaban? Dewa Tua itu mengangguk, ya. Ye Guan berkata, bagaimana dengan alam di atas leluhur peradaban? Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, faktanya, wilayah peradaban leluhur juga terbagi menjadi kuat dan lemah, dan perbedaannya mungkin sebesar langit dan bumi. Ye Guan mengerutkan kening, perbedaan yang sangat besar. Dewa Tua itu mengangguk. Ya, misalnya, leluhur peradaban abadi sama sekali tidak ada bandingannya dengan pendiri peradaban leluhur asli. Pihak lain sebenarnya juga merupakan leluhur peradaban. Tetapi peradaban yang diciptakan oleh pihak lain jauh lebih kuat daripada peradaban yang diciptakan oleh leluhur peradaban abadi. Ye Guandao, pendiri peradaban leluhur adalah penguasa alam semesta. Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, ya, Ye Guandao, peradaban utama di atas alam semesta. Dewa Tua itu berkata, itu masih merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Ye Guan sedikit terkejut. Dewa Tua itu tersenyum dan berkata, saudaraku, menurutmu peradaban leluhur bukanlah peradaban asli di sini.
kan? Ye Guan berkata, dari atas. Dewa tua itu mengangguk, itu pasti dari atas, dan identitasnya tidak biasa. Namun, identitasnya tidak ada hubungannya denganku. Ye Guan berkata, apakah pihak lain benar-benar hanya pada tingkat peradaban leluhur? Dewa tua itu tertawa dan berkata, mengapa aku harus berbohong padamu? Ye Guan tersenyum dan berkata, saudaraku, apakah kamu pernah ke kuil Dewa Tuhan dan bertemu dengannya? Dewa tua itu tertawa, saya memang pernah ke sana dan berkomunikasi dengannya, jadi saya tahu lebih banyak. Ye Guan berkata, dengan bakatmu, bukankah penguasa alam semesta meninggalkanmu sejumlah warisan dan harta? Dewa tua itu berkata, aku mengobrol dengannya sebentar lalu pergi. Dia tidak memberikannya kepadaku dan aku tidak memintanya. Ngomong-ngomong, kursi itu cukup menarik. Aku duduk di atasnya sebentar. Haha. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Apa yang kamu bicarakan? Dewa tua itu berkata, dia menyuruhku untuk segera pergi dan tidak terlibat dalam pusaran air itu. Ye Guan berkata dengan lembut, sepertinya senior sudah mengantisipasi segalanya. Dewa tua itu berkata, dialah yang memberitahu saya tentang alam ini, dan kemudian saya mempelajari sesuatu tentangnya. Peradaban datang dalam berbagai ukuran dan kekuatan. Bagaimana alam semesta utama membedakan kekuatan dan kelemahan peradaban ini? Metode yang mereka gunakan sangat sederhana. Hanya satu titik, ukuran peradaban kosmik ini. Misalnya, alam semesta tempat kita berada sekarang berada di laut kehidupan, dan peradaban kosmik di laut kehidupan semuanya berada dalam tetesan kehidupan. Mereka semua diklasifikasikan sebagai peradaban mikro, dan tetesan itu adalah belenggu peradaban kita. Jika kita dapat menerobos belenggu peradaban, yaitu menerobos tetesan, kita dapat menjadi peradaban yang dominan. Ye Guan berkata, peradaban yang dominan, kekuatan-kekuatan di alam semesta utama dianggap sebagai peradaban yang dominan. Dewa tua itu mengangguk, ya, tetapi sangat sulit untuk menerobos belenggu peradaban, karena bencana-bencana ini merupakan serangan pengurangan dimensionalitas terhadap makhluk-makhluk di alam semesta ini. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Dewa tua itu tersenyum dan berkata, kita sekarang berbicara tentang peradaban tetesan air dan peradaban yang dominan. Tetapi Anda telah mengabaikan satu hal, yaitu, ada banyak sekali peradaban tetesan air di area laut kehidupan ini. Tetapi ada juga peradaban tetesan air yang kuat dan lemah. Dan di antara mereka, ada juga tingkat 1 hingga 6. Ye Guan penasaran, lalu kita ada di level berapa? Dewa tua itu berkata, 6. Ye Guan berkedip, apa maksudmu? Dewa tua itu tertawa dan berkata, karena kita ada 2. Ye Guan juga tertawa. Dewa tua itu menatap Nebula Wanji dan berkata, sebenarnya, Nebula Wanji ini tidak hanya menjebak alam semesta kita, tetapi juga membatasi peradaban yang dominan di atas. Jika tidak ada pembatasan seperti itu, peradaban kita di bawah mungkin telah diperbudak atau dikorbankan oleh peradaban di atas. Ye Guan berpikir, dari Kingsus sampai sekarang, dia memahami sebuah kebenaran. Di alam semesta yang luas ini, sebenarnya ikan besarlah yang memakan ikan kecil, dan ikan kecillah yang memakan udang. Bila tidak ada pembatasan, ikan besar di atas akan memakan ikan kecil di bawah. Alam semesta ini, dunia ini, selalu kejam. Dewa tua itu tiba-tiba bertanya, apakah kau menemukan sesuatu? Ye Guan menatap dewa tua itu, dan dewa tua itu tersenyum dan berkata, itu berarti kekuatanmu tidak bisa lagi diukur oleh alam normal. Ye Guan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dewa tua itu berkata,
Kekuatan sejatimu saat ini pasti jauh melampaui peradaban leluhur ini. Secara logika, kamu seharusnya bisa menembus belenggu peradaban ini. Tetapi kamu tidak melakukannya. Apa yang kamu tunggu? Ye Guan tersenyum dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menembus belenggu peradaban. Apa yang kamu tunggu? Dewa tua itu tertawa dan berkata, kamu yang bicara duluan. Ye Guan berkata, jika aku menghancurkan nebula Wanji ini, bagaimana kau bisa terus berlatih? Jadi, aku akan menunggumu, saudaraku. Pada saat ini, dia tiba-tiba tertawa. Kakak, apakah kamu juga menungguku? Dewa tua itu tertawa keras namun tidak berkata apa-apa. Melihat pria murah hati di depannya, Ye Guan juga tertawa. Dia harus mengatakan bahwa pihak lain sangat sesuai dengannya dan tampaknya mereka cocok pada pandangan pertama. Dewa tua itu bertanya, kau datang? Ye Guan tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa menang nanti, tolong bantu aku, saudaraku. Dewa tua itu tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukannya. Ye Guan tertawa keras dan berhenti berbicara. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan terbang ke langit. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke kedalaman nebula Wanji. Ketika dia mencapai bagian terdalam nebula Wanji, dia tidak menghunus pedangnya, tetapi langsung mengaktifkan garis keturunannya yang gila. Ledakan, hanya dalam sekejap, area di sekitarnya berubah menjadi lautan darah, dan di bagian terdalam nebula Wanji, wajah-wajah berdarah itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka menatap Ye Guan dengan rakus, seakan-akan mereka melihat makanan lezat. Namun, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melepaskan pikiran jahatnya lagi. Pada saat ini, wajah-wajah berdarah itu tiba-tiba menjadi lebih gila. Mereka lahir dari kejahatan dan paling suka melahap pikiran jahat. Dan sekarang, pikiran jahat Ye Guan dan garis keturunannya yang gila membuatnya benar-benar penuh dengan kejahatan, obat mujarab yang hebat. Wajah-wajah berdarah itu tampak lapar dan haus. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba tertawa, ayo, mari kita lihat siapa yang akan melahap siapa. Begitu dia selesai berbicara, segerombolan wajah berdarah tiba-tiba menyerbu ke arah Ye Guan. Namun Ye Guan tidak menghindar dan membiarkan wajah-wajah berdarah itu menyerbu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, malapetaka abadi pun tiba. Mata Ye Guan berubah menjadi merah darah hanya dalam sekejap. Dewa tua itu tiba-tiba terkejut dan mengepalkan tangan kanannya, siap menyerang. Karena dia menemukan bahwa malapetaka yang tak terhitung jumlahnya akan menelan Ye Guan. Ada begitu banyak kejahatan yang Ye Guan tidak mampu lawan sekarang. Namun pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berteriak, berhenti. Begitu dia selesai berbicara, miliaran sinar cahaya putih tiba-tiba berkumpul dari antara langit dan bumi, lalu terbenam di alisnya. Ledakan. Dalam sekejap, semua bencana berhasil dipadamkan. Gunakan tubuhmu untuk menekan bencana. Kali ini, Ye Guan akan mendominasi alam semesta dengan cara yang tak terkalahkan. Bersambung.